sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi, saya juga menanyakan beberapa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang memang bisa membuat saya percaya. Dan terlapor juga memberikan beberapa dokumen-dokumen seperti purchase order yang saya juga research juga bahwa perusahaan Copernic itu adalah perusahaan besar, dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para terlapor ini di perusahaan Copernic. Gitu. Ini kan modalnya kan secara bertahap ya. Profitnya itu dari awal tidak ada profit kah? Tidak diserahkan ke profitnya atau seperti apa? Atau di pertengahan tiba-tiba profit masuk? Dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Artinya merasa terjebak ya, mungkin awalnya itu seperti apa sih? Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari investor, lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Bunga, kalau boleh tahu total keseluruhan invest yang masuk berapa? 6,5 miliar itu kah atau 15 itu atau berapa keseluruhan rugi yang totalnya setelah kami itu kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang 2 perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan ya semuanya? Iya, Tanggal 8 Agustus kemarin? Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau mungkin ada pengalihan usaha dari mereka ke... Selain pengalihan aset mungkin win-win solution ini ada apa lagi sih? Dari tim lawyer saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan gitu. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya, dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri ini atau terlapor ini gitu. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8? Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta ya. Ada respon? Iya, responnya begitu, tunggu gitu aja sih, wait and see. Dan kita juga kirim somasi, akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrak. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik bukti-bukti yang sudah kita sampaikan apa aja, termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Bukti transfer. Jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Copernic, itu pengadaan Copernic bisa dicek juga. Ada ya kalau properti juga. Catering. Terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga. Jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga, perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat? Iya. Hubungan tapi apa selama berinvestasi itu sudah ada gak sedikit aja masukan dari hasil investasi Bali? Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya, tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini,
disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak, tadi bilang ini kan tadi melibatkan uang suami. Ya. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak. Apakah dengan korupsi disalahkan begitu ada korban ini kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah nyalain saya dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak? Aduh Mbak, udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Pidana Penipuan dan penggelapan. penipuan dan penggelapan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya. Terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan. Tapi Bapak tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si pelapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak itu ayo awalnya tahu nggak sih nama Mbak dipanggil? Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak. Iya. Aku kan tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang dibantu untuk apa mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana mungkin seperti itu. Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga berarti sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain? Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuaknya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya gitu. Bang, ada dugaan pencucian uang nggak sih? Ini banyak korbannya. Untuk pencucian uang mungkin nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dialirkan kemana gitu. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, apakah bisa sampai ke tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara pelaporannya di penipuan dan penggelapan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya. Karena banyak sekali transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana? Mungkin tahu. Sekarang masih ada di Bali. Di pasar. Bu boleh tahu pelaporan itu atas dugaan apa dan pasal berapa? Bisa 372. Pasalnya itu. Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh Bu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024, dilaporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan ya atau perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Gitu, Pak. Sudah ada undangan pemeriksaan belum? Rencana dalam waktu dekat akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena
dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget. Malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi Jumat besok saya ada pemeriksaan juga Di gitu Polda. di Polda jam 10 pagi. Trimum. Bingung. Dari gimana nih anaknya, kenal gak sih sama Seperti apa sih Kak dari dirimu kan manajernya nih, sama pengetahuan dirimu sebagai manajer Kalau dibilang kenal ya cukup kenal karena kamu lagi tuh kenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan kamu kan ini emang tipe orang yang nabung kan buat masa depan dia, masa depan anak-anaknya. Emang sering banget. Nggak tahu dia kayak kesirap aja sih sebenarnya. Dia kayak kesirap aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, dia gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirap jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di advertise atau apa gitu segala macam. Kan kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar dia, oh nanti gue deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia buka. Dia kalau ada pikiran kok mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang main kirim aja, disuruh bohongin suaminya bohongin aja, disuruh kayak gini itu dilakuin sama Kak Bunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang dia kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyangka yang luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh setelah masuk ke perempuan ini tiba-tiba dia bilang Dan, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir nggak? Gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu langsung pasti kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu ya. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam ya, agak aneh sih ya. Pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya. Sebenarnya udah terjadi nih, dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh. Nggak tahu ya, kalau gue sih ketemu sih gue lindes begini sumpah. Nggak tahu. Nah, soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, Yes. salah satu korbannya juga, karena terlapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Tapi Dan beberapa teman entertain kakak ya. iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Yes. Dia juga hampir jadi korban penipuan dari terlapor ini. tapi lu menolaknya gimana tuh? Atau mau dingin aja di tag? Jawab. Pertama gini udah gak masuk akal, kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal. Jadi kayak jawabnya ya, kan gue orangnya juga gak ketus kan. Jawabnya iya Kak, nanti mau kabarin ya. Sebelumnya deh panjang udah gue tidur lah. Udah malam, kirim bisnis tengah malam, lu bisnis apa jadi online, ya kan? Kita fair-fairan aja, dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kak Bunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertainnya gitu loh. Tapi entah kenapa Kak Bunga kesirap duitnya gede banget. Tapi kita tuh bener-bener dipotong gitu yang Kak Bunga, jangan. Itu di bawah alam sadar dia. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung Ya. transfer gitu. Pernah kok dia nanya honor kayak misalnya yang sebenarnya belum timeline-nya keluar segala macam, dia bakal nanyain honor udah atau belum. Oh Kak tanggal sekian ya keluarnya segala macam. Dan itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia kayak misalnya Kak jangan beli barang ya, Kak jangan beli tas ya. Terutama itu gue konservatif tas karena dia orang yang belanja tas mulu. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepleset juga karena kan gue sama talent gue nih orang yang tipe orang yang memaintain keuangannya kayak
belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia kasih bukti ke gue kayak, Der aku nggak beli tas lagi ya, nah gitu dong kak segala macam. Tapi digondol orang. Makanya kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi ya, tabungan tuh itu udah raib lah ibaratnya, tinggal cari solusi gimana caranya uang nggak balik atau masalah ini cepat selesai segala macam. Jadi makanya gue minta tolong sama teman-teman media biar nggak banyak orang ketipu lagi ya. Dan sebenarnya ketika Kak Bunga ngepost ini, beberapa artis besar juga tuh langsung ngechat gue. Dia ternyata juga lagi proses ketipu, cuma dia belum nge-up. Si artis cowok ini lagi juga, Kak, Der, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya, bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu loh. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini, biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerah banget sih gitu. Orang udah capek kerja ya kan, gadang syuting sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil kesialan lo. Main gue gampang. Lanjut aja Bu. Tapi itu Keluarnya proses diri itu kan sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah mengeluarkan belum atau udah ngeremin dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kak Bunga. Kalau Kak Bunga tuh kayak lolos aja, disuruh syuting nggak mau, aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain nggak datang-datang, kita bahas apa, misalnya mau kemana tiba-tiba, Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, Der aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerjaan ini aku di sini Der. Tapi kalau sampai ya bayangin sebulan bisa dua kali nih misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, bener-bener ngelos aja kayak nggak tahu pikirannya dia. Saya benar-benar kayak narik diri, Iya, narik narik diri diri. dari teman-teman juga. Which is ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali, ya kan? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang, padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Tapi itu udah aneh kan, kayak kok Kak Bunga gini ya, Kak Bunga nggak pernah gini, disuruh syuting A ada aja jawabnya ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini nih, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah udah mulai nih enak nih dari ngobrolnya, baru dia langsung telepon, kenapa ya kok aku ngasih duit. Nah baru lah aku buka semua. Mulai kenal itu perempuan Batman itu cowboy. Makanya saya jadi malas banget syuting sih Mbak. Iya, Jadi malas pokoknya itu kalau 2022 syuting ya, kan? tuh ya 2022. pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada aja Offline pokoknya, juga gitu ya Kak? pokoknya Offline. apa aja tuh hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu orang, ya ketemunya dia aja gitu. Dia. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kak Bunga sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget, udah 2 tahun juga. Nah biasanya sebelum Kak Bunga selesai secara BA, Kak Bunga tuh udah nanya, dia kontrak selanjutnya gimana? Nggak ada, cuek aja, bener-bener cuek, nggak ngurusin kosan, nggak ngurus, cuek aja ngelos besok. Dan kita naik budget sekian nih misalnya untuk tahun ketiga, itu nggak nanya sama sekali ya kan? Borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ngelos, bener-bener ngelos kayak anak hilang. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu tidak mau untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin gitu, saya nurut aja gitu. Timetable itu untuk apa? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi apa dana ya, potensi ya investasi buat kayak misalnya jangka temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Kak, ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Kakak sendiri sempat gak mau ketemu dengan anak-anak karena kakak ngerasa bersalah kah atau gimana kak? Aduh, saya nggak kuat banget kalau ngomongin di sini.
maksudnya ya seperti Dery bilang, saya tuh orangnya kerja keras banget ya mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih mbak. Saya sampai benar-benar nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini gitu. Itu sih mbak. Ya cuma bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain. Jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih gitu.